Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Naila Khairani, mahasiswa dari Universitas Trilogi dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 251404002. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS matkul pengantar pendidikan dengan materi problematika pendidikan di Indonesia. Nah, pertama itu kita harus tahu apa sih itu problematika pendidikan di Indonesia. Nah, dari kata problem itu kan berarti kan masalah ya. Nah, jadi problematika pendidikan di Indonesia adalah berbagai hambatan nih yang rumit yang menghalangi pencapaian tujuan pendidikan nasional. Masalah ini itu mencakup ketidakmerataan akses pendidikan, perbedaan kualitas guru dan fasilitas pendukungnya, kurikulum yang kurang sesuai dengan kebutuhan zamannya nih, terus tingkat literasi siswa yang masih rendah, serta kesenjangan digital. Nah, kesenjangan ini tuh terjadi antara tujuan ideal pendidikan nasional, yaitu kan menciptakan sumber daya manusia yang berprestasi, adil, dan merata, dengan kondisi sebenarnya nih, di lapangan itu penuh dengan banyaknya kendala. Semua hal ini tuh berdampak pada kualitas sumber daya manusia yang rendah dan menghambat kemajuan bangsa. Oke, selanjutnya itu ada tujuan dari problematika pendidikan Indonesia. Apa sih tujuan dari kita tuh mengetahui problematika pendidikan Indonesia? Yaitu untuk mengidentifikasikan kendala utama dalam pemerataan mutu, kurikulum, dan infrastruktur agar dapat merumuskan solusi yang strategis demi mencapai tujuan pendidikan nasional, di mana tujuan pendidikan nasional itu kan mencetak manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab, serta mampu menghadapi tantangan akhir zaman. Nah, selanjutnya itu ada permasalahan utama pendidikan di Indonesia. Apa aja sih nih permasalahan utama pendidikan tuh yang terjadi di Indonesia? Yaitu pemerataan dan akses pendidikan, di mana masih ada perbedaan pengaksesan ke sekolah, terutama di wilayah yang jauh karena jaraknya, karena fasilitasnya yang tidak memadai, dan biayanya yang mahal. Selanjutnya itu ada mutu pendidikan, di mana nih tingkat kualitas pendidikan itu tidak sama rata antara di daerah perkotaan dan di perdesaan. Serta nih kemampuan siswa itu dalam membaca dan berpikir kritis itu masih terbilang sangat rendah. Selanjutnya itu ada kualitas guru, di mana pekerjaan guru ini belum memberikan penghasilan yang proporsional dengan tanggung jawabnya, dan penempatan guru yang kurang tepat sehingga mempengaruhi semangat dalam mengajar dan kualitas pembelajarannya. Selanjutnya itu ada relevansi kurikulum, di mana materi pembelajaran ini seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dunia, kayak lebih menekankan menghafal daripada berpikir kritisnya. Selanjutnya itu ada fasilitas dan infrastruktur, di mana masih banyak sekolah yang kita ketemuin ini masih kurang tuh memiliki sarana dan prasarana. Jadi sarana dan prasarana itu kurang memadai. Selanjutnya itu ada kesenjangan digital, di mana masih banyak siswa yang belum bisa memanfaatkan teknologi, terutama itu dalam era perkembangan digital yang semakin cepat. Nah, tadi kan kita udah mengetahui nih ya, apa aja sih problematika pendidikan yang terjadi di Indonesia. Nah, sekarang itu bagaimana sih nih cara kita mengatasi problematika pendidikan yang terjadi di Indonesia ini? Yaitu satu, ada peningkatan kualitas guru, di mana meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru, serta pengembangan pelatihan dan program pengembangan profesional. Kedua ini ada reformasi kurikulum, di mana kurikulum ini tuh harus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan perkembangan teknologi, serta harus memperkuat pendidikan karakter dan literasinya. Ketiga itu ada pemanfaatan teknologi digital, di mana kita tuh harus mengintegrasikan teknologi seperti e-learning dan aplikasi untuk pembelajaran jarak jauh dan interaktif, serta memastikan nih aksesnya itu selalu merata. Keempat itu ada peningkatan infrastruktur dan pemerataan fasilitas, di mana membangun sekolah di daerah terpencil dan menyediakan transportasi yang memadai untuk mengatasi hambatan geografisnya, serta nih alokasikan anggaran itu untuk infrastruktur di daerah tertinggal, dan gunakan sistem zonasi untuk sekolah negeri agar lebih merata. Kelima itu ada bantuan pendidikan, di mana ini kita ini harus memperluas akses melalui beasiswa dan bantuan ekonomi lainnya. Keenam itu ada kolaborasi multi pihak,
di mana kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal nih sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata. Oke, terakhir itu kita masuk di kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu adalah problematika pendidikan di Indonesia itu meliputi ketidakmerataan akses dan mutu, kualitas guru yang belum optimal, kurangnya kurikulum yang relevan, keterbatasan fasilitas, serta kesenjangan digital. Nah, masalah-masalah ini tuh tentu menghambat tercapainya tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu nih diperlukan upaya terpadu melalui peningkatan kualitas guru, pembaruan kurikulum, pemerataan infrastruktur dan teknologi, serta pemberian bantuan pendidikan dan kolaborasi dari berbagai pihak agar pendidikan yang adil dan bermutu itu dapat tercapai. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kekurangan dan lebihannya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.